alihi wa aswajihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannifil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharin amin ya rabbal alamin. Masih tentang maksiat-maksiatnya mulut yang harus kita hindari. Kemarin, malam Sabtu kemarin, berbohong atas nama Allah sudah, berbohong atas nama Rasul sudah. Sekarang wadakwa dan juga mengadu atau pengaduan lah. Al-batilati yang salah atau yang tidak tepat. Fadakwa maka adapun pendakwaan atau pengaduan itu adapun pengaduan itu ikhbarun, memberikan berita an subuti hakin dari tetapnya suatu hak lahu bagi dai auli muwakilihi atau yang mewakili daripada al-mad'u, dai atau al-mad'u ya, ala ghairihi atas selainnya pengaduannya, ingdal hakimi di hadapan daripada hakim, au muhakimin atau orang-orang yang menghukumi di situ, au sayyidi atau tuan, audi saukatin atau orang-orang yang menerima daripada pengaduan. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya itu kita mengadukan sesuatu. Contoh kalau di desa kita ya kepada adat, kepada imam, kepada kepala desa, dan lain sebagainya, kan? Ada hal contoh Pak Topik ya kan dikato sama Kang Dedi. Nah, ini umpama contoh. Pak Topik entahlah imam kok cemtu. Nah, Pak Topik tidak terima, ngadu pula sama kepala desa. Padahal Kang Dedi cuma ngato cemtu tadi. Imam kok macam tuh, dia ngomong macam tuh Pak Kades, Datuk Kades. Cemano lah. Harusnya namanya makmum nurut imam. Ini harus pokoknya macam-macam. Yang akhirnya menjadikan hal yang kecil itu menjadi besar, menjadikan fitnah dan lain sebagainya. Ya, itu berlakunya menjadikan umum. Kalau jamaah itu ya ngadu sama amirnya tentang kawannya, dia korupsi bawang umpama kan, padahal tidak, dibagi sama-sama ya kan. Nah, itu qala al-mu'allif rahimahullah, atau anak kepada orang tuanya. Nah, Mas Iftah ngadukan adiknya Mas Rahul umpama kan, apa Pak Rahul itu entah lah motor rusak-rusak ini itulah umpama, padahal tidak seperti itu. Paling jatuh gitu aja kan, tidak niat ngerusak, diadukan yang nggak karu-karuan. Nah, itu namanya pengaduan yang salah. Dan juga pengaduan-pengaduan lainnya masih banyak lagi contoh-contoh, andaikan kok dikembangkan, wis pokoknya ngadu yang keliru. Nah, itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, bukan sifat yang keliru tapi istilahnya tuh digiring supaya menjadi besar perkara tersebut. Nah, itu namanya wada'awa al-batilati. Jadi pengaduan yang salah atau menimbulkan daripada kesalahan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharin amin ya rabbal alamin. Wis pokoknya wis macam itulah gambarannya, nanti dikembangkan sendiri ya. Ya, adapun ad-da'wa al-batilah itu bi al-layakuna. Gambarannya jika tidak terjadi atau tidak ada apa keadaan lahu bagi yang mengadukan tadi. Nah, sebenarnya tidak begitu, cuman dibuat supaya menjadi seperti itu. Nah, itu qala al-mu'allif rahimahullah. Auli muwakilihi atau untuk wakilnya hakim tadi. Hakon yang menjadi kebenaran ingda dalika di dalam
hal tersebut siapa al-ghairu orang lain. Jadi ibaratnya itu mengadu kepada siapapun itu, entah kepala desa, entah RT, entah kadus, entah imam, entah adat, entah hakim. Nah, tentang hal-hal yang dia itu ingin membenarkan dirinya sendiri supaya orang lain itu dianggap keliru oleh si hakim tadi atau yang diadui tadi. Nah, contoh-contohnya ya begitu tadi, nanti dikembangkan sendiri. Nah, andai kan kok sudah pernah terjadi, oh termasuk aku dulu ya. Nah, umpama begitu kan. Padahal itu enggak apa-apa. Qala al-mu'allif rahimahullah. Apa wae itu? Gitu. Supaya diirinya itu dianggap benar oleh pemimpin tersebut atau sama hakim tersebut atau sama orang tuanya atau ibaratnya memang orang yang di desa atau di tempat itu untuk kita mengadu. Kita ngadu gini untuk membenarkan diri kita sendiri padahal ya enggak seperti itu. Nah, gitu loh. Padahal dia ya ada salahnya. Nah, tidak dikonfirmasi dulu, tidak dicari diteliti dulu kebenarannya, tiba-tiba dia mengadu. Nah, itu namanya wada'awa al-batilati, pengaduan yang salah. Nah, itu jangan sampai kita kerjakan yang akhirnya menimbulkan konflik. Nah, jadi menjadi tidak baik. Wes pokoknya gini, apapun itu kok kita membenarkan diri sendiri, nah, bahasa kita tuh membela diri lah. Nah, itu ya. Itu pokoknya tuh repot-repot. Karena apa, akhirnya kita ngomong tuh ngarang-ngarang segala macam yang menyebabkan menjadikan opini seolah-olah orang lain tuh keliru, yang supaya kita itu menjadi benar. Itu pokoknya ndak baik, dihindari. Nah, kemarin kan apa Pak? Saya kan bela diri Pak, bela hak saya. Nah, kadang seperti itu cuman omong wae. Padahal dia ya ada kelirunya, ada salahnya. Rata-rata tuh begitu. Nanti diteliti lah, andaikan kok kita pernah terjadi seperti itu. Nanti rak begitu. Cuman kita tidak menyadari bahwa kita tadi ada salahnya. Jadi cuman menganggap orang lain wae yang salah, yang akhirnya terjadi pengaduan yang keliru. Pokoknya kalau masalah kecil ya dihilangkan, dimaafkan. Kalau masalah yang besar ya macam mana biar tidak menjadi lebih besar lagi, atau kalau perlu dimaafkan, dihilangkan. Nggak usah ngadu-ngaduan, nggak baik. Pokoknya ngadu kalau di dunia ya itu siap-siap wae kecewa. Nah, itu ya. Kita ngadu kok di dunia siap-siap wae kecewa. Karena hakim yang sebenar-benarnya hakim itu ya nanti Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, itu seperti itu. Apalagi kok kita sampai kadang nengok berita ini itu orang salahnya begini, yang harusnya pasalnya begini jadi begini ya, karena pokoknya sudah maklum namanya pengadilan dunia. Jadi mana nanti yang paling pintar ngomong, nah itu yang benar, atau ya yang paling banyak duitnya, kata Pak Lupi. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Ya, kalau kok Pak Lupi ngadukan orang maling ayam lah sudah, cepat orang tua apa. Coba ngadukan Pak korupsi Pak Lupi. Anda tembus. Sampai Pak RT gitu lah kan. Entahlah Pak Lupi, enggak tahu saya. Sudah. Itu. Pak RT juga ya males ngeribut masalah itu, bukan wewenang beliau gitu. Wong paling-paling nanti sampai ke atas ya los wae kan. Nah, itu. Hab-hab kata Pak Lupi. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, terus ini yang seterusnya. Watolaku, dan juga menalak atau mencerai al-bad'i al-bid iin yang bid'ah. Bad'i apa bid'i Pak bacaannya itu? Al-bid iyun. Nah, ya. Yang bid'ah tidak jelas jeluntrungnya bener apa salahnya, dia menalak tersebut. Karena ada apa talak atau mencerai yang bid'ah tadi, yatluku, menalak siapa seseorang mau mutawa'atuhu, orang yang sudah digaulinya, walau fiduburin, walaupun yang dicoblos itu bagian belakang.
fil haidi dalam keadaan haid au nifasin atau dalam keadaan nifas. Nah, enggak ada Pak ya? Enggak ada ini di sarahnya Pak. Nah, pokoknya tadi saya pesan suruh dengerin baik-baik. Nah, karena kalau di matannya cuman wattolaku albid'iyu gitu Pak. Nah, penjelasan dari Syekh Nawawi ini seperti itu. Contoh menalak yang bid'ah itu bagaimana Pak Lupi mencerai kok yang bid'ah itu yang tidak jelas benar atau tidaknya. Contoh tadi yaitu seperti itu. Perempuan lagi haid. Perempuan lagi sudah melahirkan. Nekat juga Pak Lupi. Enggak tahan dek. Bahaslah. Wah umpama. Lah itu sudah begitu ditalak pula. Masya Allah kata Pak Lupi. Nah ya. Lah talak yang seperti itu tuh namanya talak yang bid'ah. Nah, ngapa di situ ini termasuk apa namanya itu maksiatnya mulut? Kata-kata menalaknya kepada atau mencerainya kepada istrinya tadi loh. Nah, kata-kata dia menceraikan istrinya tadi dalam keadaan istrinya tuh haid tapi dibahas juga atau nifas tapi dibahas juga. Lah itu talak yang keadaan seperti itu dia ucapkan atau cerai yang demikian itu termasuk maksiatnya mulut kita. Menganiaya perempuan Pak Topik. Nah, itu ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fidarani amin ya rabbal alamin. Terus pesan saya tuh begini. Pokoknya istri itu kalau bisa tuh enggak usah dicerai-cerai Pak Lupio. Nyarinya payah. Nah, Pak Topik ya. Contoh Pak Topik. Nah, coba. Lah berapa tahun nyari enggak ketemu-ketemu kan? Pokoknya kalau sudah dapat namanya istri itu dinikmati. Nah itu Pak Topik ya. Nggak usah dicerai-cerai. Nah itu ya. Walaupun dosa-dosa itu umpama pas haid kok dibahas juga Pak Topik ya. Itu insya Allah salah yang masih dimaafkan. Ya. Saking nggak tahannya Kang Pur. Haid, kopoh-kopoh itu. Terus umpama kan dibahas juga kan dosa itu haram. Tapi itu haram yang masih dimaafkan. Itu maksudnya begitu. Daripada ibaratnya gara-gara baru di gituin sebentar, pedio nolak mungkin sudah nifas ya kan? Masih sakit Mas, masih sakit. Oh kau ini sibuk gini. Aku cerai kau. Nah, padahal masih sakit nian. Wong sudah melahirkan. Ditahan dulu Pak. Puasa dulu ya. Nah, makanya kemarin kalau kita ngaji fikih Pak Janis ya, kan istri-istrinya sendiri. Masa kok digituin dosa? Kan tetap dosa. Orang kalau dalam keadaan haid atau nifas kan ada 8 keharuman kemarin ya. Walaupun dalam Quran itu cuma 4 yang haram. Ya. Cuman kalau dalam fikih itu ada 8. Tawaf, baik wajib ataupun sunnah, sholat, puasa, masuk masjid, pegang Quran atau mushaf, baca Quran tanpa pegang, bersenang-senang antara pusat dan lutut, terus jima. Kan gitu kemarin ya. Nah terus umpama Pak enggak tahan, kemarin Pak Janis usul kan, enggak tahan Pak, selantak situlah Pak Janis, ya kan. Andai kan kok yang nomor 8 ini tadi tidak tahan. Nah ya kan, aku tuh biasanya 2 hari sekali Pak, itu sudah kenyut-kenyut lah umpama kan. Ini sudah 4 hari Pak, enggak tahan, aku bahas lah. Nah, ada kemarin bayar fidyah ya. Berapa kemarin? 1 dinar. Kalau pas cerdas darah sunah tapi ya. Kasih ke saya Pak. Ini bayar apa Pak Janis? Apa Pak? Dendo kemarin tahan. Enggak apa-apa. Nah, kasihlah. Lah kalau Pak Janis kasih ke orang lain kaki enggak paham. Kalau kasih saya kan Pak. Apa itu kan? Lagi pula kan Pak Janis cerita kan lucu nanti didengar orang. Pak RT, iku apa? Bayar kafarah saya. Kafarah apa Pak Janis? Wah, nak cerita kan apa? Enggak paham. Lagi deras-derasnya. Kalau enggak deras lagi setengah dirham ya. Kemarin sudah ya. Qaulal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani. Ya intinya begini ya. Kalau kita sudah punya istri itu sudah nggak usah kok dicerai-cerai. Kecuali memang ada anjuran yang dalam fikih kemarin ya. Ada 5 kemarin ya, buntu kayak belang kayak baros kayak kemarin tuh ya. Nah, terus buntu karena
tulang kayak atau gila kayak lah terserah. Itu pun cuman khiyar hukumnya. Boleh diteruskan, boleh berhenti kan begitu Pak ya. Atau ada satu lagi kalau dalam Quran itu andekan kok istri kita itu maaf ngomong andekan terjadi dia itu selingkuh berhubungan badan dengan orang lain. Nah itu boleh. Kalau nak dicerai cerai wae. Kalau nak dipakai ya pakai wae dengan elok. Nah gitu wae. Itu maksudnya itu dalam Quran tuh begitu. Nah sudah paham ya. Pokoknya Pak Topik besok kalau dapat jangan ada keinginan untuk nyerah, dinikmati. Nah, suruh baring, suruh tidur, makan yang enak, dilus-lus, pokoknya dinikmati lah. Nah itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Yo, masalahnya apa kalau sudah apa Pak Melis? Rencananya kemarin jadi lagunya. Qala al-mu'allif rahimahullah ya, jadi seperti itu. Pokoknya dinikmati baik. Lah terus di sini termasuk maksiatnya mulut kita. Andaikan kita itu menceraikan istri kita, dia sedang haid atau nifas, terus kita bahas juga, terus kita talak. Nah, entah apa sebabnya kan? Nah, itu namanya talak yang bid'ah. Nah, ya tidak jelas halal dan haramnya. Nah, ya. Kita menggauli itu pas haid pas nifas ya haram tadi. Kenapa sih kok haram? Nah, dalam Quran itu kan cuman disebutkan bahwa di situ tuh lagi berpenyakit, nah, kan begitu. Nah, tetapi ada hal lain di situ yang sebenarnya tuh alasannya Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk salah satunya perempuan itu kalau sedang haid atau nifas itu Pak Janis ya, lagi sedang lemas-lemasnya, lagi sedang ibaratnya ngedon-ngedonnya, loh gitu loh. Nah, jadi andaikan Pak Janis buat macam itu tuh ya dia nggak semangat juga. Nah karena dia nggak semangat kaget Pak Janis marah pula. Lah timbullah yang hukum ini, ya kan? Sudah melahirkan baru 1 minggu ya kan? Nggak tahan nih deh. Padahal dia ibaratnya baru beberapa apa? Sakit mas kan? Wah kau ini tidak nurut sama suami ini. Sudah aku cerai. Nah. Kata-kata yang demikian itu dalam keadaan dia haid atau nifas itu kita mencerainya, itu namanya termasuk maksiatnya mulut, karena termasuk menalak atau mencerai yang dalam hukumnya itu bid'ah. Nah itu ya, deal itu ya Pak Janis ya. Sahabat tuh Pak Moin, daripada tergauli taruhnya di kandang kuda. Nah, yo kalau bisa ya jangan begitu ya. Kasihan Pak, mbok sekali-kali. Biar dia tuh happy dalam merananya. Dikiranya Pak Janis dia tidak pengen juga apa? Aneh-aneh wae. Dia tuh pengen juga Pak. Cuman karena dia taat hukum tadi, haram mas, lagi haid, haram bang, lagi nifas, lo kan begitu. Ya cuman kita wae macam ayam, wah ndak urus. Asal belum kena kejar terus. Padahal kalau sudah kena ibik-ibik sudah lah, coba lah ya. Ndak ibaratnya. Perempuan tuh jadi apa? Jadi gerem ya kan? Kau ini kayak yo sudah itu macam ayam we. Ya. Jadi sudah ya, tahu ya bahwa itu termasuk maksiatnya mulut, yaitu menalak atau mencerai istri kita pas haid atau nifas, sedangkan dia sudah kita gauli atau kita hubungan suami istri, walaupun di belakang tadi ya. Ya, pokoknya macam mana we, jangan yang belakang Pak Janis. Saya pesan itu pokoknya ya. Jangan yang dari belakang. Ya. Jangan keganasanian. Dolim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Tanya Pak Lupi kalau tidak percaya. Lain Pak, itu tempat kotoran ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bayangin kotorannya kalau pas pengen itu. Enggak usah. Jadi biar enggak jadi. Qala al-mu'allif rahimahullah. Beda Mir, bukan itu. Pak Lupi itu tidak mau nyari lubang nyuntik itu. Dia nyari yang mulus. Nah, yang padat. Qaulal mu'allif rahimahullah. Tidak nyari lubang, dia sudah hafal hiji gitu. Wa ka ayat laqaha ma'a akhiri tuhrin min haidin aw nifasin. Wa ka ayat laqaha, dan contohnya jika menceraikan siapa seseorang kepada perempuan
ma'a akhir tuhri beserta akhir daripada sucinya min haidin dari haid au nifasin atau nifas. Jadi dia mau berhenti haid atau nifas kok juga Pak Janis ceraikan istri itu termasuk talak yang bid'ah. Kasihan Pak, dia memendam rasa, ya kan? Umpama haid itu umpama 1 minggu, ya memendam rasa selama seminggu, pengen Pak Janis sentuh ini itu, ya kan? Nah ternyata ketika sudah wayahnya halal, wayahnya nak dapat enak-enak, malah Pak Janis cerai, ya. Qolal mu'alif rahimahullah, atau dalam keadaan nifas ya begitu. Ayat lakoha atau menceraikan siapa seseorang kepada perempuan tersebut fitohrin ketika dalam keadaan suci, wati'aha yang sudah menghubungi suami istri siapa orang tersebut kepada perempuan tersebut fihi di saat dia istilahnya tuh suci. Miman dari golongan perempuan-perempuan tahbilu yang masih subur siapa perempuan tadi li adami sogiriha karena sudah tidak kecil lagi, pokoknya memang wayah enak-enaknya. Jadi ketika suci itu kok kita hubungin suami istri, kok kita cerai, maka itu termasuk talak yang bid'ah, ya. Kalau dalam hukum agamanya sah apa enggak Pak talaknya? Dalam hukum agama talaknya sah semua. Cerainya, hukum kita menceraikannya sah semua, ya. Cuman kita yang mengucapkan tadi itu termasuk maksiatnya mulut, gitu loh maksudnya. Paham Pak Topik ya? Talaknya sah, jadi tercerai. Cerainya itu tadi sah, kita ucapkan cerai. Tapi kitanya mengucapkan itu termasuk maksiatnya mulut. Nah, maksudnya begitu loh. Hukum ini gitu loh ya, jangan sampai salah paham. Nah, sudah deal ya. Jadi nggak usah dicerai-cerai Pak Lupi ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Wayak siha dan juga ketika dalam keadaan sudah tidak menstruasi lagi atau bahasanya itu mampus apa tuh? Oh menopause, iya. Kurang P Pak, maaf. Tambahi dewek lah. Qolal mu'alif rahimahullah. Kalau mampus gitu kan pendek maksudnya. Ditambahi dewek ya. Nah, pokoknya ndak haid itu loh. Apa namanya itu pokoknya? Walam yatharu dan juga tidak suci biha sebab daripada haidnya tadi. Hamlun itu dalam apa hamlun hamil. Walam yathur dan tidak suci biha sebab apa namanya? Menopause tadi. Apa hamlun hamilnya awat iha atau menghubungi suami istrinya fil haid di dalam keadaan haid qabla dalika tuhri sebelum demikian sucinya. Jadi wes pokoknya kalau kok kita pengen menceraikannya prai dulu Bang Saprul ya, jangan dihubungin dulu, apalagi kok pas haid jangan berhubungan badan dulu kalau pengen nyerainya. Ya. Wa min dalika dan dari demikian hukum itu keadaan hukum lauko sama jika kok membagi siapa seseorang lihdai zaujatihi dari salah satu dua istrinya sumatolako lalu menceraikan al-ukhro yang satunya qoblal mabiti sebelum menginap ingdah di sisi daripada perempuan yang satunya. Maksudnya kalau nak menceraikan yang ucapan cerai yang tidak termasuk maksiatnya mulut, ya kan? Ucapan cerainya sah, jadi tertalak atau tercerai. Tapi itu di kita itu menjadi maksiatnya mulut. Nah, karena nanti takutnya itu nanti menjadi hamil. Kalau kok sudah berhubungan suami istri kok terus dicerai. Fa'innahu maka sesungguhnya yang demikian itu yaksimu berdosa siapa seseorang tersebut. Wayajibu dan hukumnya wajib alaihi kepada orang tersebut apa arroji'atu rujuk. Ingkana jika ada apa atau laku talaknya atau cerainya tadi roji'ian yaitu talak yang roji'i. Jadi andekan kok Pak Janis sudah terlanjur, sudah ibaratnya dalam keadaan haid nifas ya kan,
kok Pak Janis bahas juga, terus Pak Janis entah macam mana, entah ndak enak, entah macam mana, Pak Janis marah terus dicerai, lah itu maka sebaiknya cepat-cepat rujuk, wajib hukumnya ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rujuknya bagaimana? Rujuknya tinggal Pak, asal rujuk yang pertama atau kedua, talak atau cerai pertama yang kedua, rujuknya mudah Pak Janis. Dik, kita kembali ke pernikahan kita ya. Atau istri Pak Janis tadi, yolah dik, maka ya sudah selesai, sudah sah ya. Itu cara rujuknya. Kalau talak yang pertama atau kedua namanya talak roj'i. Au tajdidin atau memperbarui nikah. Ingkana jika ada siapa apa talak tadi ada itu bainan talak bain. Talak bain itu talak yang sudah 3 kali. Pak Janis cerai, rujuk. Caranya begitu tadi ya. Asal belum lewat iddah loh Pak. Asal belum lewat masa iddah, rujuknya tuh caranya begitu. Dek, aku kembali ke pernikahan kita ya. Ayolah Mas, aku juga sudah kangen lah umpama. Ya sudah, diterimanya sudah, nama ijab kabul wae. Perlu saksi apa tidak Pak? Tidak perlu saksi. Kalau talak yang roj'i pertama atau kedua, rujuk yang pertama atau kedua. Kalau perempuan tadi belum mengadu kepada walinya. Kalau sudah mengadu kepada walinya ya harus ngomong bahwa sudah rujuk. Ngomong wae bukan saksi loh ya. Kakek sudah ngomong, Pak aku kok tadi malam dicerai sama Pak Janis. Lah tiba-tiba Pak Janis sudah kelon lagi. Bininya belum ngomong sama orang tuanya. Loh katanya talak. Wah apa kok Pak? Ke masa tadi malam sudah rujuk. Sama-sama nggak tahan umpama. Ya sebaiknya ngomong dulu biar orang nggak heran gitu loh ya. Berbeda dengan talak yang bain. Maka harus dinikah orang lain dulu. Setelah dinikah dicerai. Nunggu iddah dulu baru Pak Janis balian lagi. Nah itu ya. Seperti nikah biasa. Sama dengan Pak Janis rujuk apabila iddahnya sudah lewat. Bang Edi mencerai suami istrinya, iddahnya sudah lewat 4 bulan. Bang Edi baru rujuk, maka cara rujuknya seperti akad nikah lagi. Harus ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Nah, kalau lewat daripada masa iddah, nah ya ada Pak Imam sebagai saksi. Makanya nggak usah tadi loh Bang Saprul, nggak usah dicerai-cerai, udah repot. Wong tinggal menikmati kok udah dicerai-cerai, gitu loh. Apa Pak cerewet nian? Lah sudah bawaan perempuan tuh cerewet, gitu loh ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Kata Pak Yayan Anwar Zaid itu tuh berkah untuk kita, Pak Janis ya. Aturan Pak Janis hidup musik. Nah, karena ada istri kita tadi. Nah itu ngirit setrum, ngirit kuota, ngirit baterai lah gitu. Kalau kata Pak Yai Anwar Zaid itu memang betul. Pokok itu tadi dinikmati, disyukuri. Alhamdulillah ada musik gratis ya gitu lah. Kalau tahan, kalau nggak tahan ya tinggal pergi keluar 3 hari apa bagaimana kan? Nah itu. Atau tinggal ngaji seperti ini. Ya, itu. Pokoknya saya tuh tidak mau ngaji itu biasa sabar kok susah-susah tidak mau yang seneng-seneng gue. Wong bisa jadi ngaji ini pelarian dari istri cerewet tadi. Nah dibuat susah-susah sudah di rumah pening gara-gara dicerewetin istri, di sini ditakut-takutin pula ya kan, disedih-sedihin pula. Pokoknya tidak mau. Oh yang happy, ngerokok, ngopi, ngeteh, pokoknya ketawa lah sebelum ketawa itu dilarang. Qolal mu'alif rahimahullah. Tapi Pak bikin apa? Bikin keras hati, kemarin sudah dibahas ya. Kalau tentang untuk kita bahagia untuk dunia akhirat tidak haram, tidak menyebabkan hati keras, tapi malah baik Pak D. Pak D awet umure, nggih bahagia terus. Salah satu obat itu yaitu rasa bahagia. Kalau menurut dokter itu meningkatkan imun tubuh. Nah, orang kok sakit ini itu karena tidak bahagia Kang Pur. Wis rasa dipikir perkara gesek sesuk neh. Bengi wae menikmati istri. Nah, gitu. Cerewet tinggal ngaji sik. Engko kira-kira wayah dia tuh sudah ngantuk baru balik. Nah, jadi dengarkan dulu. Paling enggak tahan, wah sudah ngantuk dia. Tidur. Besok sudah pagi lagi. Ya solusinya begitu salah satunya.
Pokoknya istri itu baik, titik. Nah, intinya begitu, dinikmati. Nah, kalau ndak ibaratnya salah itu yang fatal, contoh umpama kok selingkuh tadi, ya kan? Nah, itu pun ada dua pilihan. Boleh mbak sabar pakai terus. Nah, jangan kok makainya tuh karena mbak sabar dendam. Awas besok aku balas dendam aku. Aku apa besok? Nah, kalau jadi istriku lagi, aku aniayain. Ndak boleh juga mbak. Nah, itu seperti itu ya. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Atau ibaratnya kalau memang nggak setuju ya sudah dicerai. Nah, itu yang diperbolehkan oleh syariat. Kalau cerai ya sudah. Sesudah cerai terus dia teriak, biniku itu dulu begini ya ndak baik. Ya, itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Wa min dalika, dan dari termasuk maksiat-maksiatnya mulut lagi yang digolongan yaitu talak talak yang bid'ah tadi, itu maka keadaan launakaha, jika menikahi siapa seseorang hamilan dalam keadaan hamil, minazina dari zina, ada perempuan ya kan hamil. Nah, bapak yang ngamilin siapa ya ndak tentu, ataupun yang ngamilin ya tentu tapi nggak mau tanggung jawab Mas Gendon. Lah terus Mas Gendon ngajukan diri, saya lah Pak mau lah nutup aib umpama ya, itu kan boleh, hukum nikahnya sah kan gitu. Lah tetapi rupanya Mas Gendon tuh niatnya cuma nak nyicip wae ya kan, sudah dicicip ya kan sebulan 2 bulan, wawati iha dan juga menggaulinya, menyicipnya, sumat yatlaqo lalu menalak atau menceraikannya. Nah, itu juga termasuk talak yang bid'ah Mas Gendon. Kalau nak niat menikahi dinikahi wae, aja mek nak niat nyicip. Nah, Bang Sabrul ya. Tapi hamil duluan Pak, lah kan sudah kamu tekati nak kamu nikahi, wong akad nikahnya ya sah. Wong sudah tahu kalau hamil duluan. Ya kan begitu, akad nikahnya sah. Cuman andekan Mas Gendon umpama kan, wah orang kok begini-begini, untung gue aku mau nutupinnya gini-gini nikahi kamu, aku talak kamu, lah itu termasuk talak yang bid'ah. Talaknya sah Mas Gendon, tapi tambah menganiaya perempuan tadi, karena nanti menambah daripada masa iddah. Karena masa iddahnya bukan dihitung nanti dia melahirkan, ya, tapi dihitung dari mulai Mas Gendon menalak tadi atau mencerai tadi. Karena hamilnya itu bukan menjadi iddah. Ya, kemarin kan sudah diterangkan, iddah itu terjadi ketika sudah orang itu ditalak. Talak itu bisa terjadi kalau sudah pernah dinikahi. Nah, ini nikah belum pernah. Ya kan? Iddah dari mana? Bagaimana cara nalaknya? Siapa yang menalak? Makanya hukum nikahnya sah Mas Gendon nggih. Nah, cuman kalau Mas Gendon nikahi dalam belum selesai ibaratnya melahirkan kok Mas Gendon cerai, itu cerainya tadi termasuk cerai yang bid'ah. Cerainya sah, tercerai, tapi kita dosa, termasuk maksiatnya mulut. Nah, maksudnya begitu ya. Qoblal wada'i, menalaknya sebelum melahirkan anak. Li'anaha, karena kok contoh seperti itu, kasus itu la tasra'u, tidak disyariatkan fil iddati, di dalam iddah, karena nanti tidak ada iddahnya. Hamilnya itu tidak menjadi iddah ila ba'dal wad'i, kecuali setelah ibaratnya tuh melahirkan. Lah gara-gara itu tadi fafihi, maka secara demikian Mas Gendon cerai tadi ya kan belum melahirkan, itu tatwilul, menjadi panjang, adimun yang besar alaiha, untuk perempuan tadi. Nah itu loh, akhirnya dia tambah teraniaya, sudah meteng nganggur, ndak kate yang mau tanggung jawab, ada yang mau nikahin wae nak nyicip wae, cuman Mas Gendon tadi ya kan sudah nyicip beberapa hari, beberapa minggu, wah sudah tahu rasanya, terus diceraikannya. Maka itu termasuk cerai yang bid'ah. Hukum cerainya sah, cuman Mas Gendon dapat maksiatnya mulut gara-gara mencerai tadi, menganiaya perempuan tadi, menjadikan iddahnya lebih lama, maksudnya begitu ya. Ya kasihan, dikiranya Mas Gendon wae yang pengen gerusa-gerusu, nggak tahan itu perempuan ya sama wae, cuman nak ngomong tuh malu, cuman begitu ya. Walal mu'alif rahimahul hada,
Adapun inilah hukum in lam takhid, jika kok tidak haid siapa perempuan tadi hamilan dalam keadaan hamil. Kama seperti keadaan huwa yang adapun ma itu al-ghalibu yang umum. Wa illa, dan jika kok dalam keadaan haid ingqadat, maka berhenti apa iddatuha, idahnya perempuan tadi bil iqra'i dengan sucinya. Fala yahrumu, maka hukumnya tidak haram apa tolakuha, menalak daripada perempuan yang hamil duluan terus mas gendon nikahin tadi. Itla tatwilu, karena tidak panjang apa iddah hina idin ketika keadaannya demikian. Afada memberi faedah dalika kepada keterangan hukum tersebut siapa As-Sarqawi, Imam As-Sarqawi. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi termasuk maksiatnya mulut yaitu mengadu yang salah atau mengada-ada dalam pengaduan. Yang kedua, menalak yang bid'ah. Contoh-contohnya tadi perempuan sedang haid, sedang nifas, kita bahas juga terus kita talak. Atau kita nikahin perempuan yang hamil duluan, belum selesai dia melahirkan, terus kita talak atau kita cerai. Nah, yang seperti itu juga hukumnya namanya maksiat daripada mulut kita, namanya mencerai yang bid'ah atau tidak jelas halal haramnya. Cerainya sah, menjadi terceraian, tapi kita menganiaya orang namanya. Nah, itulah kesimpulan daripada malam ini. Wadiharu, dan juga sumpah dihar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.